Pada tanggal 5 Juni 2009, seorang operator 911 menerima panggilan yang terasa seperti sesuatu yang langsung diambil dari film horor. Penelpon yang menolak untuk mengungkapkan nama aslinya dan lokasinya persis, menjelaskan dengan suara panik bahwa kedua putrinya yang bernama Cashley berumur 12 tahun dan Kiren 13 tahun telah diserang secara brutal. Salah satu gadis itu ada yang sudah meninggal, sementara yang lain masih hidup tetapi sangat membutuhkan pertolongan. Wanita di telepon itu adalah Deborah Letter yang berusia 32 tahun. Dia memiliki rambut coklat panjang dan kulit cerah dengan kecantikan alami yang sulit diabaikan. Namun pada hari itu tampak jauh dari dirinya yang biasa. Matanya cekung seperti enggak tidur selama beberapa hari. Ia tampak lelah dan sangat terkesan yang dapat dimengerti mengingat situasi yang gawat. Namun bahkan sebelum panggilan darurat 911 yang mengerikan itu, Deborah berada di bawah banyak tekanan yang dalam hidupnya. Ia tengah menjalani proses perceraian yang sulit dengan suaminya, yaitu Lester Jeter, yang dikenal oleh teman-temannya dengan sebutan Lee. Lee bekerja sebagai seorang owner mobil, pemilik showroom, dan terlepas dari berbagai masalah yang mereka hadapi, mereka pernah tampak seperti pasangan yang sempurna. Sebelum pada hari yang sama, Deborah diizinkan untuk mengunjungi kedua putrinya tanpa pengawasan. Apa yang seharusnya menjadi momen yang membahagiakan ini dengan cepat berubah menjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Kedua anak mereka sangat gembira, sementara Kelsey dan Kiren dengan penuh semangat menanti kejutan yang dijanjikan ibu mereka. Mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa apa yang seharusnya menjadi hari yang menyenangkan itu akan berakhir dengan pertumpahan darah yang tragis di sebuah rumah. Jika melihat ke belakang, jelas bahwa banyak orang dalam kehidupan Deborah, Lee, dan kedua putrinya mulai mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya. Untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi, kami perlu melihat apapun yang terjadi sebelumnya ini. Deborah sebelum tinggal bersama Lee dan kedua putrinya, mereka tinggal di Hillsboro, Texas, sebuah kota kecil namun berkembang yang menawarkan perpaduan pesona pedewasaan dan gurun-gurun yang tandus dan juga wilayah yang panas, dan kedekatan dengan kota-kota yang ramai seperti Waco, Dallas, dan Fort Worth. Itu adalah tempat yang ideal bagi keluarga yang mencari ketenangan kehidupan pedesaan, tetapi dengan akses ke berbagai fasilitas kota. Sayangnya kehidupan Deborah sama sekali tidak damai. Pada tahun 2004, sekitar 5 tahun sebelum peristiwa yang terjadi, Deborah menghadapi tuduhan pelecehan anak. Meskipun tuduhan itu kemudian dibatalkan, tuduhan itu menimbulkan tanda bahaya yang bertentangan kehidupan keluarganya itu. Namun secara lahir, Deborah dan Lee tampak seperti gambaran keluarga yang bahagia. Kedua putri mereka, Kelsey dan Kiren, tampak seperti gadis normal yang beradaptasi dengan baik. Kelsey yang lebih muda dari keduanya memiliki rambut merah cerah dan berkacamata. Dia adalah seorang siswa yang berdedikasi. Dia suka membaca buku, merupakan anggota aktif di Pramuka Putri. Kelsey memiliki ketertarikan juga pada film, pada adegan teater, dan bahkan pernah ikut main juga dalam sebuah film berjudul Annie dalam sekolahnya. Perannya sangat cocok untuknya dengan rambutnya yang warna merah itu. Meskipun ada ketegangan di rumah, Kelsey sering berbicara tentang ibunya kepada guru-gurunya itu untuk meminta saran atau gimana. Ia bangga bahwa mereka berdua adalah siswa. Kelsey di sekolah menengah dan Deborah di belajar keperawatan, dan sering menyebutkan betapa istimewanya mereka bisa belajar bersama. Di luar sekolah, Kelsey dan Kiren memiliki ikatan yang kuat. Mereka bersepeda di sekitar lingkungan, melewati sekolah, mengobrol dan tertawa bersama seperti saudara yang akur, nggak ada permusuhan gitu. Mereka memiliki persahabatan yang langka, terutama di zaman yang sudah canggih ini. Mereka selalu mempertahankan kebiasaan mereka, dan mereka tidak terpancing dengan perubahan zaman. Jadi apapun mereka masih bisa bersama walaupun kemajuan teknologi sudah berubah, dan mereka pun yang seharusnya individualis kini bisa jauh lebih praktisis ya. Tetapi hatinya semakin dekat.
Sayangnya ketika hubungan orang tua mereka memburuk, lingkungan di rumah menjadi kacau balau, pertengkaran terus-menerus antara Deborah dan Lee cukup keras hingga terdengar oleh tetangga sehingga mereka harus menelpon polisi berkali-kali. Meskipun demikian, tidak ada yang berhasil meredakan situasi dan kekacauan di rumah tangga mereka semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Pernikahan pasangan itu jelas-jelas berantakan, tetapi dampak pada putrinya mereka jauh lebih dalam daripada yang dapat diantisipasi siapapun. Latar belakang kekacauannya ini sebenarnya terjadi pada tanggal 5 Juni 2009. Apa yang dimulai sebagai kunjungan sederhana antara ibu dan anak perempuannya dengan cepat meningkat menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, dan pada akhirnya sebuah keluarga akan hancur selamanya, gak tahu mau kemana arahnya. Deborah baru berusia 19 tahun waktu itu ketika dia melahirkan putri pertamanya, Karen, dan hanya setahun kemudian Kasai pun juga muncul. Jadi Deborah ini bisa dipastikan mengalami sundulan. Ini berarti bahwa Deborah dan Lee memiliki sedikit waktu untuk menjalani hidup sebagai orang dewasa yang mandiri. Mereka tidak menghabisi waktu bertahun-tahun untuk membangun identitas mereka sendiri karena yang terpisah atau mendapatkan kepercayaan yang seringkali datang dengan menjadi diri sendiri. Sekarang seperti dia kehilangan suaminya, dia untuk pertama kalinya dia akan benar-benar sendirian. Kenyataan yang luar biasa ini menyebabkan Deborah berjuang keras dengan kesehatan mentalnya. Namun sebelum dia bisa mencapai rasa damai itu, segalanya menjadi semakin buruk pada bulan Mei 2009. Deborah mencoba mengakhiri hidupnya, namun tragisnya dia melakukannya itu di depan kedua anaknya. Bayangkan saja trauma yang mungkin dialami oleh anak-anak itu. Mereka melihat ibu mereka bunuh diri, meskipun Deborah nggak jadi bunuh diri, tapi kerusakan nggak jadi ya, menghilangkan nyawanya sendiri. Kerusakan psikologis akibat kejadian tersebut pasti sangat besar. Untungnya mereka tidak harus menyaksikan kehancuran itu, tapi luka emosional akan bertahan lama. Deborah selamat dari percobaan aksi menghilangkan dirinya ya, dan menerima perawatan medis untuk luka fisik dan emosional ya. Dia memeriksa diri ke fasilitas kesehatan mental di sebuah rumah sakit di Waco, Texas, tempat dia tinggal dari tanggal 22 Mei sampai 26 Mei 2009. Meskipun masa tinggalnya cuma sebentar, hanya 4 hari, tampak itu menjadi titik balik bagi pernikahannya. Sementara itu Deborah mendapat bantuan yang dibutuhkannya. Lee mengambil kesempatan itu untuk mengajukan gugatan cerai secara resmi. Dia juga mengajukan perintah penahanan dengan alasan khawatir bahwa Deborah mungkin akan menyakiti anak mereka. Jadi Lee ini ingin istrinya itu ditahan di penjara karena nggak tega lihat anaknya nanti dihabisi oleh orang-orang yang dihabisi oleh istrinya itu sendiri. Jadi saking nggak percayanya istilahnya gitu. Terutama setelah menyaksikan percobaan aksi menghilangkan dirinya itu di hadapan mereka. Apakah keputusan ini sepenuhnya dipenuhi oleh pihak pengadilan karena kondisi mentalnya atau karena tuduhan pelecehan di masa lalu? Jelas bahwa ini tidak lagi mempercayai Deborah menjadikan keselamatan anak-anak mereka. Dapat dimengerti yang ingin melindungi mereka dari rasa trauma emosional lebih lanjut, karena menyaksikan tragedi seperti itu dampaknya sangat lama, terkadang lebih dari sekedar cedera fisik. Meskipun Deborah belum menunjukkan stabilitas jangka panjang setelah dirawat di rumah sakit dan dalam kesehatan mentalnya, Lee mengatakan kepada pengadilan bahwa ia merasa nyaman dengan keputusan tersebut dan ngotot terus ingin segera diceraikan. Selama sidang yang sama, ia meminta salinan catatan medisnya itu dari fasilitas tersebut kalau menunjukkan Deborah ini memang sehat kondisinya dan memang sangat cocok untuk istilahnya menggugat cerai, itu sangat cocok. Masuk ke pengadilan pun juga sangat cocok. Pengadilan setuju dan rencananya pun ditetapkan agar Deborah dapat bertemu kembali dengan kedua anaknya keesokan harinya, tanggal 5 Juni. Lee pasti telah memberitahu kepada kedua putrinya itu tentang kunjungan tersebut karena Kasai dipenuhi kegembiraan. Pas memposting foto di Facebook dengan mengatakan, hari ini saya bisa ketemu ibu, hore. Ya sangat gembira membayangkan bisa bertemu sama mamanya lagi setelah 2 minggu berpisah. Tidak jelas apakah kedua putrinya menyadari sepenuhnya situasi tersebut, termasuk perintah penahanan dan kekhawatiran tentang keselamatan mereka. Namun yang pasti mereka sangat gembira bisa bertemu kembali dengan mama mereka. Malam itu sekitar jam 6 sore, Lee mengantarkan Kasai dan Kiren ke tempat
tinggal baru Deborah. Sejak perceraian mereka dirampungkan, Deborah tinggal sendiri, dan ini akan menjadi pertama kalinya menghabiskan waktu bersama kedua putrinya dalam waktu beberapa minggu. Deborah dikasih tahu kedua putrinya bahwa ia punya kejutan khusus untuk mereka, untuk sang ibu. Tentu saja Kelsey dan Kieran sama-sama yang melihat apa yang menanti mereka, merasa gembira. Tetapi Deborah menyebutkan bahwa kejutan itu tidak ada di lokasi mereka saat ini. Mereka harus berkendara ke suatu tempat untuk mencapainya. Lee yang tidak menanyakan apapun tentang kejutan atau tujuan mereka, hanya mengucapkan selamat dan bersenang-senang saat ia menyerahkan gadis itu kepada Deborah. Kelsey, Kieran, dan Deborah kemudian masuk ke dalam mobil Deborah, berangkat menuju kota Corsicana di Texas, di wilayah Texas, salah satu kota kecil juga itu. Namun perjalanan itu berubah ke arah secara tak terduga ketika Deborah memutuskan untuk memutar balik dari rute mereka. Ia membawa mereka ke daerah terpencil melewati banyak rumah kosong. Deborah memperlambat laju mobil di setiap rumah, seolah mencari sesuatu yang spesifik. Matanya mengamati sekeliling, nggak jelas apa yang gadis-gadis kecil itu tahu tentang apa yang terjadi, dan hanya ingin tahu tentang kejutan apa yang dijanjikan oleh Deborah. Setelah beberapa saat, Deborah tampak menemukan tempat yang dicarinya. Ia berhenti di sebuah rumah tua, kosong, gelap. Masuk ke dalam, memerintahkan gadis itu untuk mengikutinya ke dalam dan pergi ke kamar mandi. Begitu masuk, kengerian pun dimulai. Deborah mengambil pisau dan mulai menusuk ke korban. Korban pertamanya adalah Kieran yang baru berumur 13 tahun. Upaya putus asa untuk melindungi adik perempuannya itu, Kieran berkata kepada Kelsey agar lari. Ya, karena ketakutan Kelsey melarikan diri, tetapi Deborah gak kenal ampun. Dia meninggalkan Kieran dan mengejar Kelsey. Saat Kelsey berlari, Kieran yang masih berdarah karena tusukan itu yang dilakukan Deborah pada akhirnya bergegas melindungi adik perempuannya. Ia melemparkan dirinya di antara Deborah dan Kelsey. Mencoba melindungi Kelsey dari pisau itu tragis. Kieran ditikam beberapa kali di punggung sebelum ia jatuh dan melanjutkan perlawanan. Deborah kemudian menyerang Kelsey, menggorok lehernya, tetapi Kelsey tidak langsung hilang nyawanya. Ia terus berjuang untuk hidupnya. Kemungkinan besar nasibnya selama beberapa menit. Kelsey berjuang habis-habisan mengetahui bahwa ibunya adalah orang yang telah menyerangnya, psikopat yang psikopat yang keterlaluan, gak ada alasannya, pada hubungannya baik-baik aja selama itu. Begitu Kelsey berhenti bergerak, Deborah mengalihkan fokus kembali lagi ke Kieran dan juga menggoyangkan lehernya. Namun seperti halnya Kelsey, Kieran tidak langsung kehilangan nyawa, kehabisan napas. Dia sadar cukup lama untuk memohon kepada ibunya agar meminta bantuan, memohon agar dia tetap hidup. Pada titik ini, permintaan putus asa Kieran tampak menembuskan tindakan Deborah. Dia akhirnya menelpon 911 mengakui apa yang baru saja dilakukan. Panggilan 911 yang kemudian terungkap ke publik sangat mengerikan. Deborah berbicara dengan nada tenang, hampir gak peduli, seolah-olah dia menceritakan sebuah kejadian kecil. Ketika ditanya apa yang terjadi, dia hanya berkata, saya baru saja menghilangkan anak-anak saya. Kemudian dalam panggilan tersebut, ketenangannya mulai terurai. Dia menyebutkan bahwa Kieran masih hidup dan memohon untuk diselamatkan, dan sepertinya Deborah tidak tahan lagi mendengar suara permohonan putrinya untuk meminta bantuan. Selama panggilan telepon, suara Deborah berubah-ubah. Kadang ia tampak hampir tak acuh, sementara di saat yang lain kenyataan tentang apa yang telah dilakukan tampak menghantamnya. Ketidakteraturan dalam nada suaranya jelas terlihat ketika ia berusaha membuka pintu dan menjadi gelisah ketika operator 911 meminta untuk menunggu bantuan. Seluruh interaksi itu aneh dan sulit dipahami. Mengapa Deborah berubah dan mencoba mengakhiri hidup putrinya itu dan mencari bantuan untuk menyelamatkan salah satu dari mereka. Apa yang berubah dalam pikirannya saat itu? Panggilan itu menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang keadaan pikirannya dan apa yang mendorongnya untuk melakukan tindakan yang mengerikan itu.
Polisi pun tiba dengan cepat dan menemukan tempat kejadian persis seperti yang dijelaskan Deborah. Dia keluar dari rumah tepat saat mereka berhenti, langsung menyerah, mengangkat kedua tangannya ke udara, bahkan telepon yang baru saja dia gunakan untuk menelpon 911 masih ada di tangannya. Para petugas menangkap di tempat kejadian. Deborah sepertinya siap bunuh diri. Saat mereka mulai menyelidiki, mungkin karena curiga bahwa versi kejadian Deborah mungkin tidak sepenuhnya benar, mereka terus menggeledah area tersebut. Selama penggeledahan, mereka menemukan sebilah pisau ditaruh di atas mobil yang diparkir di luar rumah tersebut. Gak jelas apa pisau itu sama dengan yang digunakan dalam serangan brutal terhadap kedua anaknya itu. Tetapi jika memang benar hal itu, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Deborah keluar di suatu titik di antara penghabisan dan penyerahan dirinya, mungkin untuk membersihkan diri, untuk mempertimbangkan kembali tindakannya. Mungkin juga pisau itu hanya senjata lain yang dia miliki, tapi liputan berita tidak memberikan banyak informasi spesifik ini. Tentu saja pertanyaan pertama Lee adalah tentang Casey dan Deborah, tetapi polisi tetap dapat memberikan jawaban yang jelas. Mereka hanya mengatakan kepadanya bahwa Deborah ditahan sehubung dengan apa yang telah terjadi pada Kieran, anak pertama mereka. Meskipun mereka tidak menyebutkan nama Casey, yang langsung membuat Lee merasa khawatir. Saat mereka tiba di rumah sakit, Lee memiliki firasat yang kuat bahwa Casey telah meninggal, dan kecurigaan itu terbukti karena ketika ia melihatnya. Beruntungnya Kieran yang tadi diserang pertama itu rupanya masih selamat, walaupun sudah diserang bertubi-tubi, tapi masih diberikan kesempatan untuk selamat. Dan para dokter merasa heran bahwa ia berhasil melewati situasi yang sangat menyakitkan itu, ternyata bisa lolos juga. Memang mengerikan, Holly bilang. Namun berkat suatu kejadian itu ia masih hidup. Para dokter bedah mungkin bahkan harus menjahit kembali lehernya untuk menyelamatkannya. Meskipun luka-luka sudah sangat parah, darah juga sudah mulai berceceran, Kieran tetap kuat dan positif, berusaha untuk menghibur orang lain selama masa pemulihannya. Seorang teman keluarga mengatakan bahwa Kieran sangat tangguh, memberitahu semua orang bahwa semua akan baik-baik aja. Begitu juga dengan Kieran, cukup saat meninggalkan rumah sakit setelah 10 hari di operasi. Ia langsung pergi ke tempat pemakaman Casey. Kehadiran di upacara tersebut bersama 400 relawan lainnya yang mendapatkan informasi tentang kejadian miris ini merupakan penghormatan yang mengharukan bagi Casey, yang hidupnya telah direnggut dengan sikap yang kejam. Di batu nisan Casey terdapat tulisan yang indah berbunyi, Terbanglah sayap kecil ke tempat hanya malaikat beton yang bernyanyi. Di tempat tersembunyi di atas sana, ketahui bahwa cinta kami akan selalu ada padamu. Sementara itu, pertanyaan mengapa Deborah melakukan tindakan kriminal itu masih belum terjawab. Banyak spekulasi bahwa orang menduga bahwa itu adalah tindakan pembunuhan, penghabisan keluarga, atau akibat dari masalah kesehatan mental Deborah. Deborah mungkin sudah jadi psikopat atau gimana. Namun kondisi mental Deborah sendiri masih menjadi topik perdebatan. Diketahui bahwa ia sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit setelah mencoba menghabisi dirinya sendiri, meskipun memiliki riwayat ketidakstabilan emosi. Namun pertanyaan sebenarnya adalah apakah dokter dan sistem gagal mengatasi tingkat keparahan masalah ketika mereka memulangkannya setelah hanya 4 hari hasil evaluasi. Meskipun ia telah mencoba melukai dirinya sendiri dengan anak-anaknya, beberapa orang mempertanyakan apa profesional kesehatan mental yang merawatnya seharusnya menahannya lebih lama atau melakukan tindakan pencegahan yang lebih baik, terutama untuk mengingatkan riwayat dan ancamannya itu. Jadi Deborah tidak semestinya harus keluar dulu kalau selama belum dirawat secara intensif di tempat tersebut. Nah, ada lagi yang membuat kebingungan, yaitu adalah Lee telah mengajukan perintah penahanan terhadap Deborah beberapa hari sebelum penghabisan itu, menyatakan kekhawatiran terhadap keselamatan anak-anak mereka. Tapi kemudian ia mengizinkan untuk menemui mereka tanpa pengawasan. Itu adalah situasi yang penuh dengan tanda-tanda peringatan yang diabaikan oleh banyak orang. Lee terkesan sudah menyepelekan apapun yang sudah terjadi, padahal dia sendiri juga tahu permasalahannya itu sebenarnya nggak beres sama bininya itu, tapi ternyata dia masih meloloskan aja gitu aja, seperti nggak ada beban. Setelah itu Lee menjelaskan bahwa Deborah sebenarnya sakit mental, sehingga
Ia yakin bahwa ia menyelamatkan kedua putrinya dari penderitaan mereka sendiri. Lee berpendapat bahwa Deborah ingin membantu mereka lepas dari penderitaan hidupnya. Akan tetapi, Lee juga menyatakan bahwa tindakan Deborah merupakan bagian dari motivasi yang lebih menyimpang. Dalam wawancara berikutnya, Lee mengklaim bahwa motif Deborah adalah balas dendam. Ia bermaksud menyakiti Lee karena menceraikannya dengan meyakini bahwa dengan mengambil nyawa, menghabisi salah satu dari itu akan menyakiti Lee. Meskipun Deborah akhirnya mengakui perannya dalam peristiwa tersebut, sulit untuk sepenuhnya menerima versi kebenarannya. Kenapa ini bisa terjadi? Namun pernyataannya mungkin nggak cukup untuk diterima begitu saja. Seringkali dalam kasus seperti itu, cerita ini akan lebih mudah dipahami jika peran general berbalik. Jadi Lee yang berbuat salah dan Deborah pun yang jadi korban. Ketika Deborah didakwa atas penghabisan gas dan percobaan untuk mengganggu Karen, seorang psikolog yang ditunjuk pengadilan ditugaskan untuk mengevaluasi kondisi mentalnya. Dan tentunya dari hasil temuan tersebut mengungkapkan bahwa Deborah mungkin menderita masalah kesehatan mental yang akut seperti delusi atau nggak stabil. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, mengingat kemungkinan kondisi mental yang nggak sehat, ataupun juga sebenarnya Deborah sendiri juga ini sebenarnya memang jadi kontroversi. Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Ada yang bilang mungkin karena dia stres karena bertengkar terus sama suaminya, atau juga karena stres karena cerai itu semacamnya, juga nggak tahu. Tapi kalau dipikir stres karena cerai dari suaminya, juga dari sebelum cerai juga mereka dia sudah seperti ini. Lantas mungkin saja dia sudah psikopat atau gimana juga nggak tahu. Meskipun Deborah mengakui bersalah atas tuduhan pada tahun 2010, ini tidak berarti bahwa dia tidak menderita delusi pada saat kejadian tersebut terjadi. Ini adalah kasus yang tragis yang menjadi rumit, dan fakta-fakta bahwa Deborah tidak mencoba untuk menggunakan pembelaan kesehatan mental dan mengklaim kegilaannya itu yang membuat kami mempertanyakan motivasi sebenarnya dia melakukan hal itu. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat dan saat ini masih menjalani hukuman di Gatesville Christian Melton Grant. Fakta bahwa tindakan mengajukan pembelaan gila ini mungkin menunjukkan bahwa dia lebih sadar dengan apa yang dilakukan daripada orang yang kira membuat kejahatan semakin sulit dipahami. Dan kondisi Kiran yang selamat dari serangan brutal itu adalah penyintas lain yang telah menunjukkan kekuatan luar biasa. Terlepas dari semua yang dia sudah alami, dia menolak membiarkan tragedi itu mendefinisikan dirinya. Dia terus menjalani hidupnya seperti sekarang, melanjutkan sekolah, mempertahankan sikap positif, dan keluarganya tetap dekat. Meskipun Deborah menyatakan penyesalan dalam surat-surat kepada Lee, mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakiti putrinya lagi yang satu itu. Jelas bahwa Kiran tidak telah bekerja keras untuk melanjutkan hidupnya. Di usianya yang kini sudah 28 tahun, 2024 ini, Kiran tetap menjaga privasinya, menjauhkan diri dari sorotan publik. Ia memiliki akun media sosial saat remaja, tapi setelah kejadian traumatis tersebut, dia dilaporkan menolak permintaan pertemanan dari orang asing untuk menghubungi hanya karena mereka melihat kisahnya di berita. Keinginan untuk menjaga privasi menunjukkan keinginan untuk menjalani hidup tanpa terus-menerus teringat akan tragedi itu. Namun ada rumor bahwa beberapa orang telah membuat profil media sosial palsu yang mengaku sebagai dirinya, yang merupakan tren mengganggu yang terlihat dalam kasus-kasus lain. Akun-akun palsu ini tampak mengeksploitasi kisahnya, mendapatkan perhatian, dan tidak satu pun dari mereka menampilkan wajah asli dan membagikan pembaruan pribadi apapun yang menunjukkan bahwa kisah tersebut benar-benar miliknya. Hal ini menggambarkan bagaimana beberapa orang memanfaatkan tragedi untuk kepentingan mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri, yang hanya menambahkan kerumitan perjalanan Kiran untuk menuju penyembuhan diri dari rasa traumanya itu. Jadi memang rasanya kalau dilihat ceritanya ini memang buat frustasi ya, sebagai anak yang mungkin telah mengalami masa lalu yang buruk, terus juga mengalami kesedihan yang mendalam ditinggal saudaranya itu akibat orang tuanya yang cerai, belum lagi dengan pertengkaran di antara keluarganya, dan mirisnya orang tuanya juga psikopat kepada anaknya, nggak bisa
yang seharusnya orang tua tuh memberikan support kepada anaknya, namun ini tidak ada sama sekali, dan itu tentu rasanya itu adalah perasaan malu, dan kebanyakan mungkin anak akan jauh lebih broken home, jauh lebih masa depannya jauh lebih suram karena memang melihat lingkungan keluarganya ini berantakan, dan tugas anaknya mungkin adalah untuk memperbaikinya kembali ke jalan yang benar. Anak itu mungkin bisa saja kembali ke jalan yang benar asalkan dia bisa melupakan apapun yang terjadi. Melupakan di sini tidak selamanya harus melupakan secara total, tapi paling enggak adalah bisa melupakan kenangan pahit itu agar istilahnya nggak perlu diungkit-ungkit gitulah. Jadi sampai di sini dulu cerita tentang Debore, keluarga Debore yang hancur karena ulah mereka sendiri. Dan tentu jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga bagikan cerita ini kalau memang cerita ini menarik. Terima kasih.